العاملين وجميع ساداتنا العلوين وجميع ساداتنا الصوفية وعلمائنا الشافعية وجميع المحدثين والمفسرين وأسلافنا الصالحين ونخص خصوصا إلى الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني والعلامة سيد علاوي عباس الملك الحسني والشيخ محمد ياسين بن عيسى الفاداني والحبيب محمد بن علي الطويلة والعلامة الحبيب صالح بن محمد بن علي الطويلة والعلامة الحبيب عبد الله بن حسن والأخلة والإمام الحبيب عبد القادر بن أحمد بالفقيه والإمام الحافظ المسند الحبيب عبد الله بن حبيب عبد القادر بالفقيه وأستاذنا العلامة الحبيب السيد علوي بن سالم الإدريس والوالد الحبيب أحمد بن سالم الإدريس والحبيب عبد الرحمن والحبيب حسن بن سالم الإدريس والحبيب عبد الرحمن بن محمد بن علي الحداد وفخر الحجاز أبويا سيد محمد علوي الملك الحسني والإمام الحبيب عبد القادر بن أحمد سقاف جدة والإمام الحبيب أحمد بن شرطة الحداد والإمام الحبيب أبو بكر بن سقاف لسي ونخص خصوصا إلى أنباء محمد قاسم وكياجي عبد المؤتي وكياجي تحلان وكياجي بدر السلام وكياجي أحمد تمنهوري وكياجي علي منادي وكي مناجد كي مساجد أستاذ محمد بن حافظ وكياجي عبد الرحمن كبانجن وكي مصطفى محفوظ وزوجته بنياز أن الله يتغشاهم جميعا بالرحمة والمغفرة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم ونخص خصوصا إلى السيد الوالد الأستاذ الحبيب صالح بن حبيب أحمد الإدريس وكياجي أحمد فرح المسلم أن الله يرزقما يا الله الصحة والعافية واشفهما يا الله شفاء عاجلا لا يغادر سقما ولا ألما على هذه النية ولكل نية صالحة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. Hadirin hadirat sekalian, jamaah pengajian Jumat pagi di Pondok Pesantren Mambaul Huda li Ahli Sunnah wal Jamaah yang senantiasa kita muliakan dan yang pastinya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita mengawali kajian kita kitab Hadis Bulughul Maram yang tentunya setelah kita libur pada beberapa waktu yang lalu, kita kembali masuk di pengajian kita yang ini tidak lepas dari doa panjenengan, yang ini juga tidak lepas dari masukan-masukan saking panjenengan yang berharap pengajian dibuka kembali.
Sebelum membuka pengajian kita seperti ini, kita sudah berdiskusi dengan beberapa orang yang berkompeten yang berkaitan dengan hal-hal yang ketika kita melaksanakan kegiatan pengajian ini, sebab beberapa bulan ini kita sedang mengalami pandemi virus corona COVID-19 yang kemudian ketika kita harus mengumpulkan banyak orang, memang tidak serta-merta dibolehkan oleh pemerintah, dan itu memang benar. Kita tidak menyalahkan, sebab apa yang dilakukan oleh pemerintah tidak lain adalah untuk kebaikan dan keselamatan kita. Maka kalau kemudian kita dibolehkan dengan cara harus mengikuti protokol kesehatan yang lengkap, kita berusaha untuk mengikuti apa yang dianjurkan, apa yang diarahkan oleh pemerintah, dengan kita berdiskusi dengan Bapak RT, Bapak RW, dari pihak kelurahan, sampai kita pun juga berdiskusi dengan gugus tugas COVID-19 Kota Malang ketika kita hendak membuka pesantren maupun dengan pengajian-pengajian kita yang difasilitasi oleh Pemkot di Balai Kota. Oleh karena itu, kalau pagi ini kita sudah mulai pengajian kembali, maka yang seperti ini tidak lain adalah pertama dalam rangka untuk melanjutkan pengajian kita, dan yang kedua adalah di dalam rangka untuk kemudian kita mengikuti protokol kesehatan pemerintah apapun yang diinginkan, kita sudah siap. Seperti yang ada di depan, mungkin Bapak Ibu yang tidak sempat ke pondok pesantren hanya mendengarkan dari luar, loh kok sudah pengajian? Ya sudah, memang. Apa yang dicanangkan oleh pemerintah semua kita iakan. Begitu datang harus kemudian pakai masker, maskernya semuanya ada. Kalau tidak ada masker bukan tidak punya, paling-paling ketinggalan itu. Dan yang kedua, datang itu sudah cuci tangan. Ya. Kemudian yang ketiga, suhu tubuh pun kemudian kita gunakan termogan, sudah ada 2. Jadi kira-kira yang suhunya 37,5 ke atas, ya idealnya mendengarkan pengajian dari rumah saja atau langsung streaming. Ya, karena ini sudah mendunia pengajian kita ini. Ya, baik ya di berbagai macam tempat. Kalau kita mau lihat pengajian kita baik di Bandulan mau di Moskow, ya itu bisa karena kita streaming ini. Jadi oleh karena itu ini yang menjadi catatan kita. Walhasil begini hadirin, apa yang dicanangkan oleh pemerintah itu kita husnudzon, baik sangka, adalah untuk kebaikan bersama. Kita hendak penuhi apa yang diinginkan sehingga kita tetap bisa berjalan, yang di masjid tetap bisa mensyiarkan dan mendakwahkan kegiatannya, ya sekalipun harus mengikuti protokol kesehatan yang lengkap. Nah, ini yang menjadi catatan kita. Hadirin, hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak masukan kepada kita. Biasanya teko pengajian satu hari bisa 2 kali, belas monokan pengajian, bingung hadirin. Koyok kitiran gak jelas kok.
Nah, oleh karena itu kita buka pengajian kita kembali seperti ini. Dan kami ucapkan rasa terima kasih kepada Bapak Agus dan seluruh dari perangkat kelurahan yang sudah memudahkan, membantu, dan panjenengan siapapun saja yang telah menyiapkan dan sebagainya. Ya, sehingga apa yang kita lakukan ini, kita berharap pengajian kita menjadi pengajian yang seperti biasanya. Dan kita berharap tidak terjadi apa-apa, dan kita berikhtiar untuk tidak sampai terjadi apa-apa. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, bahasan kita pada pagi hari ini adalah kitab utama kita, kitab Hadis Bulughul Maram, karya Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Sedangkan bahasan kita masuki bab yang baru, judulnya adalah Babul Libas, bab tentang pakaian. Nah, kitab yang sudah kita terjemahkan, fotokopi niku silahkan diperhatikan. Catatannya, pulpennya di bawah, ya, supaya kita ada tambahan catatan yang penting. Judulnya adalah Babul Libas, bab tentang pakaian. Nah, di sini dikatakan Al-Muqaddimah. Mas Anto maju aja, kosong Mas ini Mas. Aja, gak apa-apa. Maju aja. Pokoknya dileti gitu aja. Ini depan aja. Pak Sulis maju aja. Mana yang monggo. Kosong nih, boten apa-apa. Ya. Oke, kita lanjut. Di sini dikatakan di halaman yang pertama, Al-Muqaddimah, setelah kita membahas berkaitan dengan ibadah sholat, baik yang wajib maupun sunnah, maka pembahasan selanjutnya berkaitan dengan pakaian atau al-libas, yang di dalam bab sholat bagian dari satu dari beberapa syarat. Nah, ini yang salah nih caranya. Berbagai macam cara kan buatan saya, buatan tepat. Ya, itu ya perlu dilihat sahabat Taufik kemarin, maksud saya gitu. Bagian daripada satu dari beberapa syarat, berbagai cara itu dicoret tadi. Yang betul beberapa syarat. Nah, itu. Beberapa syarat sholat, yaitu satrul aurati atau menutup aurat, yang tentunya dengan berpakaian. Maksudnya apa? Bahwasanya berpakaian atau menutup aurat itu adalah merupakan bagian, ya, merupakan bagian daripada syaratun min syuruti shalah, merupakan bagian daripada salah satu syarat-syarat ibadah sholat. Sehingga hadirin, ya, hadirat sekalian, ketika di antara kita berpakaian, menggunakan pakaian, hakikatnya kita ini yang terpenting bukan sekedar menggunakan pakaian, tapi pakaian itu harus bisa menutupi aurat kita. Sebab menutup aurat itu bukan saja di dalam sholat, tapi juga lebih-lebih juga di luar sholat. Itu harus itu. Nah, kemudian
Oleh sebab itu, kita lanjutkan di sini. Di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat yang ke-31, Allah berfirman, Ya bani Adama, khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Ya bani Adama, wahai anak cucu Nabi Adam. Yang dimaksud dengan anak cucu Nabi Adam ini tentunya manusia. Kados kula panjenengan iki, itulah yang kemudian disebut dengan ungkapan manusia ini. Khudhu zinatakum, ambillah perhiasan kalian, tapi maksudnya adalah istakmalu. Pakailah pakaian kalian yang indah. Ya, jadi kalau diterjemahkan pakailah pakaianmu, niku kurang hadirin. Harusnya pakailah pakaian kalian. Monggo. Biasanya terjemahnya semuanya memang pakaimu. Kurang tepat. Pakailah pakaian kalian inda kulli masjidin, pakaian kalian yang indah di setiap memasuki masjid. Jadi maksudnya mengatakan masjid, tapi iradatul hal. Jadi menyebutkan masjid, tapi maksudnya adalah keadaannya. Apa? Orang yang sholat. Yang dilakukan di dalam masjid itu adalah haliyahnya orang yang sholat. Jadi bukan setiap masjid ketika melaksanakan sholat kita pakai pakaian yang pantas. Dari sini saja hadirin, maka kalau orang sholat hanya sekedar menggunakan kaos oblong, ya secara dohir fikih selesai, karena sudah dianggap penutup aurat. Tetapi dari segi muru'ah, dari segi adab dan etika, dia tidak masuk hadis ini. Dia tidak masuk ungkapan zinatakum ini. Ya, sholat, yang penting kan sholat nutup aurat. Yang penting nutup aurat ya wis. Itu sangat dasar sekali. Bahasanya sekedar menutup aurat, sedangkan Al-Quran tidak begitu. Khudhu zinatakum, ambillah, pakaianlah oleh kalian ini pakaian kalian yang zinah, itu maknanya adalah yang indah, yang pantas, bukan mahal hadirin. Ngono kemudian pakaian mahal tapi nggak indah kok. Kan wonten celana regane 500.000 ya, tapi bolong-bolong niku. Ya, niku. Ya, celana bolong-bolong ambek tukang sing biasa kerja kan padha wae. Tapi larang niku. Belinya kadang-kadang kemudian inden sih, mengatakan bolong inden barang. Ya ini. Ya ini. Padahal ya bukan mahalnya, pantasnya, bagusnya. Ya. Terus kalau jenengan yang jenengan pakai kata sekalian, ini bukan sekedar menutup aurat, pantas hadirin. Bagus itu. Karena apa? Anda memanusiakan manusia. Maka ada makalah basa Jawa niku ajine raga sangka busana. Lho ngoten hadirin. Ya, ajine raga sangka busana. Niki penting niki hadirin. Ya, wis gak usah tampilan biasa aja. Sing penting kualitas kita. Lah wong dohir kualitas itu gak ketok kok. Ya. Jadi ajine raga sangka busana. Ya, niki. Maka kalau Anda hendak melaksanakan sholat, bapak-bapak lebih-lebih ke masjid, pakaianlah pakaian yang pantas. Wis kaos oblong tipis, gambari caleg, gak kepilih meneh calege. Nah niki, wakulu, dan makanlah kalian.
washrabu, dan minumlah kalian. Jadi makan, minum, ini sesuatu yang mubah. Wah, ini kan kita disuruh. Ya memang bahasanya disuruh, hadirin. Bahasanya kulu itu fi'ilnya fi'il amr. Kul, kula, ya, kulu, kula, kulu. Ishrab, ishraba, ishrabu. Ya memang bahasanya adalah fi'il amr, kata kerja perintah. Berarti lek mangan dulu ganjaran. Itu sebab amr, perintah. Mboten ngoten. Dasarnya ini sesuatu yang mubah. Ya, jadi memang manusia sewajarnya memang makan. Maka yang namanya manusia itu apa? Ketika dia menjadi manusia berkaitan dengan makan dan minum itu, makan atau minum sekedar untuk hidup. Makan, minum untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Ya, itu meneng kecapan. Sapi ya kecapan masih meneng. Wa kulu washrabu. Ya, jadi asal yang dimakan dan minum barang yang halal itu selesai, hadirin. Ini sesuatu yang mubah. Baru kemudian menjadi sesuatu yang bernilai pahala kalau dikaitkan dengan niat yang benar. Saya makan supaya tambah ibadahnya bisa mantep. Saya minum nanti maca Quran cekak serak. Ya, pokoknya diniati niat kebaikan, di situ ada nilai tambahan hal yang mubah itu. Nah, oleh karena itu makan dan minum itu boleh, maka dianjurkan wala tusrifu. Janganlah sekali-kali kalian ini wala tusrifu, dan janganlah sekali-kali kalian ini apa? Ya, berlebih-lebihan. Sebab bahasa israf berlebih-lebihan itu tidak boleh. Kenapa? Ini innahu la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang musrif, orang-orang yang berlebih-lebihan. Makan kakean, ya, sampai ngelayang lemah aku mesti natap-natap kanan kiri, ya. Kemudian minum kakean, ya. Kemudian segalanya berlebih-lebihan. Innahu la yuhibbul musrifin. Allah tidak suka orang-orang yang berlebih-lebihan itu. Ya, ketika kita menggunakan pakaian yang wajar, ya. Saman tahu pakaian saya ini gak podo ambek pakaianmu. Asli iki, ori iki. Ya, nek kene mungkin sing duwe pakaian koyo ngene gak wong loro wong telu. Iki inden dulu sak pakaian iki regane 10 juta. Itu berlebih-lebihan, hadirin. Terus apa? Kalau dengan pakaian itu tambah ganteng apa enggak? Enggak. Kalau asalnya gak pati ganteng ya tetap, hadirin. Ya, itu. Jadi orang itu tidak boleh berlebih-lebihan. Sudah lengkap Quran kita ini, hadirin. Ya. Halaman 1 Mas Yan. Adapun lafadz al-libas yang menjadi judul kita, babul libas, bab tentang pakaian, berasal dari fi'il madhi, labisa yalbasu lubsan. Ya, labisa yalbasu lubsan, kemudian walabsan, walibasan. Artinya berpakaian. Seperti ungkapan labisa thauba, dia mengenakan pakaian. Yang masdar ghairu mimnya adalah lubsan. Sedangkan lafadz al-lubsu atau al-libasu maknanya adalah mayulbasu, sesuatu pakaian yang dikenakan. Nah, itu namanya al-libas, pakaian yang dikenakan. Oleh sebab itu, ketika menafsiri Al-Quran surat Al-A'raf ayat yang ke-31, Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir dalam tafsir Ibnu Katsirnya berkomentar begini. Walihadhil ayah, mestinya hadhi ya. Kalau nggak salah ini hadhi. Kedap. Kalau lihat ayatnya, sebentar.
Iya betul, hadhil ayah. Ngetiknya yang kurang sayang. Karena hadha nggak mungkin dengan ayah. Wali hadhil ayah, catatan untuk Rafiq ini. Ya, nggak perhatian betul. Wali hadhil ayati, hadhi tambah hak gitu hadirin. Wali hadhil ayati wa ma warata fi ma'naha minas sunnati, dan apa-apa yang datang yang semakna dengan ayat ini minas sunnati, dari sunnah Nabi. Katanya Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir mengatakan gini, yustahabu, maka disunahkan at-tajammulu, berpakaian yang indah, yang bagus, inda sholati, ketika melaksanakan ibadah sholat. Jadi ketika melaksanakan ibadah sholat itu, maka kita dianjurkan menggunakan pakaian yang indah, yang bagus, ya, yang pantas itu. Karena indah bagus ini kok nggak relatif, tapi lek pantas, nah itu. Ya itu pantas itu ada ukurannya. Ya, jadi lek sampean gawe salat ngene iki ya pantes. Ya itu. Sampean kok kaosan oblong tok ngono niku ya sah, tapi kok gak pantes ya. Gawe salat kok kurang tepat. Bukan bicara tentang sah dan tidak hadirin, tapi sudah bicara tentang kepantasan, bagusnya. Itu. Wala siyama yaumal jum'ati, lebih-lebih di hari Jumat. Ketika mau melaksanakan sholat Jumat, ya hari seperti hari ini, kalau mau berangkat Jumatan, pakai pakaian yang pantas. Itu. Osok sing biasa digawe klosotan niku aja digawe. Apa meneh seminggu gak ganti klosotan. Ya, kemudian jagung ya gentilah, ganti. Wa yaumal iti, atau ketika hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, ya, ketika pengen melaksanakan sholat, nah ini pakai pakaian yang bagus. Termasuk yang disunahkan maktuf kepada at-tajammulu watibu, yustahabu atibu, disunahkan menggunakan minyak wangi, li'annahu minazinati, sebab karena sesungguhnya menggunakan minyak wangi itu bagian daripada berhias yang dianjurkan. Ya, tiang jalar niku lek saged damel minyak wangi. Kok mulai nom sampai tuwek minyak wanginya kok sitok, aromaterapi. Ya bahasa sekarang aromaterapi, lah menghaluskan saja nih PPO doh deh. Ya lagi. Termasuk yustahabu juga maktuf kepada at-tajammulu wasiwaku, disunahkan untuk bersiwak, li'annahu min tamami dzalik, karena bersiwak itu bagian daripada kesempurnaan semua itu. Ya, jadi bersiwak itu sudah menjadi ya kebiasaan kita. Jadi kalau saya ngerogoh kayak saya jenengan, kayak saya Pak Sulis, ya itu harusnya kemudian harus ada siwak. Siwak itu harus dibawa kemana-mana. Ya, ngerogoh kayak saya Pak Agus itu kudu ono siwak. Ngerogoh kayak saya Pak Parti itu sudah harus ada siwak. Ya, harus ada tasbih, itu sudah tren kita harusnya seperti itu. Ya, dirogoh uabe kayak saya rokok tok pokoke sini. Ya. Wa min afdhalits thiyabi, dan sebagian dari pakaian yang paling bagus, kata Imam Ibnu Katsir, adalah al-bayadu, pakai pakaian yang putih. Ya. Jadi kalau pakaian yang paling bagus, yang paling afdal itu adalah putih. Pakai pakaian yang warna apapun pantas, mboten masalah.
Tetapi kalau sesekali kemudian kita Jumat menggunakan yang putih, berangkat Jumatan, itu yang paling afdol. Bahasane ngoten. Gitu. Niki dawuhipun Imam Ibnu Katsir ketika mengomentari Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat yang ke-31. Halaman 2 kitab panjenengan. Artinya tadi sudah kita ini, kita lanjut itu paragraf berikutnya. Hukum asal dalam berpakaian apapun bentuknya adalah halal. Seperti hal-hal mubah yang lain, seperti berbagai macam jenis makanan, minuman, berkendaraan, bertempat tinggal dan sebagainya. Hukum asal mubah hadirin. Bisa menjadi haram karena ada sebab. Apa? Samane sepeda niku hukumnya haram. Sebab apa? Iku sepeda kancamu iku sampean gak kondo iku. Lho kan berarti ghosab hadirin. Lho aku menggawe 15 menit tak balekno. Ya iku ghosab. Lek gak dibalik niku jenenge maling. Ya. Jadi ghosab itu. Ya. Jadi secara umum menggunakan kendaraan apapun boleh. Minum apapun pokoknya dasarnya halal. Ya sudah. Kemudian bertempat tinggal boleh. Dimanapun saja. Ya. Pokoknya tidak sesuatu yang mudarat, membahayakan atau milik orang lain. Bertempat tinggal dimanapun saja boleh. Sebenarnya kalau sudah begitu, yang diatur secara rinci itu ya memang adalah bab yang kaitannya dengan ibadah. Karena muamalah asalnya kemudian ketika secara asal hukumnya adalah mubah boleh. Tapi bisa menjadi haram karena ada sebab yang mengharamkannya. Nas hadis atau nas Quran yang berbicara khusus tentang itu. Di dalam hal ini Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-29 yang menyatakan Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a thumma stawa ilas samai fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Huwa dialah Allah allazi khalaqalakum yang Allah ini menjadikan untuk kalian wahai manusia ma fil ardi jami'an, segala sesuatu yang ada di bumi memang diciptakan oleh Allah lakum untuk kalian wahai manusia. Jadi apapun yang di bumi ini hakikatnya untuk kita. Tsumma stawa ilas samai, kemudian ya, tsumma stawa ila samai fasawwahunna sab'a samawat. Nah, kemudian Allah kemudian berkehendak menciptakan langit. Kemudian lagi dijadikan langit itu kemudian 7 lapis langit. Wa huwa bikulli syai'in, dan dengan segala sesuatu yang diciptakan Allah itu alim, maha mengetahui. Ya, maha mengetahui akan segala sesuatu yang diciptakannya. Jadi dari ungkapan ayat ini ya, ini menandaskan kepada kita bahwasanya segala yang ada ini diciptakan oleh Allah untuk memudahkan kita beribadah kepada Allah. Dan di dalam firman Allah yang lain, Al-Quran surat Al-A'raf ayat 32 yang menyatakan, Qul, katakanlah, man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wa tayyibati minar rizqi. Katakanlah wahai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapakah? Kata-kata man di sini memang istifham, pertanyaan, tapi istifham ingkari.
Sopo sing ngaramno iku sopo? Nah, kan ada di antara kita. Sopo sing ati wani sopo gitu. Bahasanya begitu. Ngoten niku sopo gak usah dijawab. Sopo sing aku lho kok aku. Oh, gak usah dijawab. Karena ini pertanyaannya kalimat pertanyaan oratoris. Bertanya tapi gak butuh jawaban. Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkannya untuk hamba-hambanya? Dan siapa pulakah yang mengharamkan rizki yang baik? Minat tayyibati minar rizki. Nggak ada. Kalau toh ada, salah itu orang yang demikian itu. Ya, di sini dikatakan ya, qul hiya lilladzina amanu fil hayati dunya khalisatan yaumil qiyamah. Katakanlah wahai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya itu disediakan bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, khusus untuk mereka saja di hari kiamat. Kemudian kadzalika nufassilul ayati liqaumi ya'lamun, ya, demikianlah kami Allah menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui. Artinya apa? Yang diciptakan kemudian di dunia ini hakikatnya khusus untuk kita. Lah bahasa dikhususkan untuk kita, tidak harus kemudian kita harus menikmati. Berapa orang yang menjadi pemilik sesuatu malah dia tidak menikmatinya. Berapa banyak orang yang menikmati sesuatu padahal sebenarnya bukan miliknya. Ya, katakanlah kita orang-orang yang beriman diciptakan untuk kita. Tetapi karena kita ini sadar tahu bahwasanya kehidupan sesaat, ada kehidupan yang panjang, maka kalau makan pun kita batasi. Kalau minum pun kita batasi, lebih kita sedekahkan di jalan Allah. Sebab apa? Ada alam akhirat. Kayak warak-warakan iso. Tapi buat apa? Sedangkan orang-orang yang tidak beriman, pikirannya cuma dunya tok, pompong dunya dintek-entekno. Ya, padahal bagi mereka bukan untuk itu. Orang mukmin tidak sekedar untuk hidup, untuk makan dan minum saja. Itu hanya fasilitas saja, pendamping untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah. Sebab bagi kita masih ada alam akhirat yang panjang, tak ada habisnya, itu akhirat itu. Nah, oleh karena itu kadangkala orang itu punya barang tapi jarang pakai. Dan ada di dunia ini orang bolak-balik gawe tapi bukan miliknya. Kan ada nih. Karena dia punya sepeda motor 4. Ya, sepeda motor yang satu ini jarang dia pakai, tapi bolak-balik di silikon konco. Tak sira ya sampean cilik gak apa. Iki duwe gak tau gawe, tapi gak melok duwe bolak-balik gawe. Itu dunia niku kan kadang-kala ngoten. Ya. Ono sing golek tapi gak pelok mangan, ono sing mangan tapi gak usah golek. Nggih, Pak Pardi niki angsal katakanlah berkat. Ya, oleh berkat digekek. Waduh sing rebutan anak bojone. Ya, tapi Pak Pardi mek nguasno tok. Pak, wis aku wis mah ya wis. Ya. Atau ada lagi orang yang hampir tiap hari niku ten Kairo. Ya, pesen sate, pesen anu. Loh, damel anu apa kok kadose sering ningali penting nggih. Ya, pencinta kuliner ngeten nah. Oh, kula mboten saged mangan ngeten sebab kali dokter mboten angsal. Kula wonten darah tinggi, wonten kencing manis, niki gawe istri kula yoga-yoga kula. Gawe pasukan bodrek ten griya niki. Lah kula niki biasane mangane nggih mek bledus tok ngoten niku. Wah. Ya. Eman Kairo gak eman tadi. Ya, jadi ternyata ada manusia yang kemudian memberikan fasilitas tapi tidak menikmati. Niku nggih wonten. Itulah hadirin romantisnya dan ironinya duniawi seperti itu. Ya. Dan dalam hal ini terdapat sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Baihaqi dari sahabat Imran
bin Husain pakai Husain itu hak shad hadirin ya. Hak shad ya nun Husain bukan Husain. Niku sin niki Pak Imran bin Husain pakai shad itu. Sahabat Imran bin Husain radhiyallahu an bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah bersabda. Ada sabdanya Nabi begini. Mungkin pengen jarang mendengar hadis ini. Innallaha sesungguhnya Allah. Ya. Dan jenengan kan sudah innallaha mesti wa malaikatahu yusalluna ala nabi niku Quran. Niki hadis. Innallaha sesungguhnya Allah yuhibbu cinta, senang. Allah itu suka, Didin. Allah itu cinta, Allah itu senang. Idza an'ama, apabila Allah memberikan nikmat ala abdi kepada seorang hambanya, senang apa? An yara, Allah itu senang melihat athara nikmatihi alaihi, bekas nikmatnya itu masih ada pada hamba itu. Kalau dia mendapatkan nikmat pakaian, dipakai pakaiannya, digunakan ibadah, digunakan ketaatan, Allah itu suka begitu. Ojo pakaian dikek lemari tok ae. Ganti gawe, eman iki, larang iki. Gak kaya pakaianmu iki, ada murah-murah iki apa iki. Tapi gak tau digawe nang lemari tok. Sampai dia mati ya gak sempat gawe, ganti ahli waris, ahli waris. Jadi bukan begitu. Jadi Allah itu suka, senang ketika dia memberikan nikmat kepada seorang hamba, bekas nikmatnya itu kelihatan. Allah memberikan nikmat kepada sahabat Rafiq, suara yang lantang. Ya, masih cilik tapi suaranya gede. Ya harus diimbangi memang gitu. Aku cilik, suaraku cilik entah aku. Iso punah ya. Ya enggak. Dia suaranya lantang. Kok bisa begitu? Ya, itulah Allah. Begitu kemudian Allah memberikan suara lantang kepada dia, lek ngimami, lek baca Quran. Dengan cara itu apa? Allah itu senang. Ya, senang kalau bekas nikmat yang diberikan itu kelihatan pada hambanya. Ya, jadi itu artinya kalau jenengan diberikan Gusti Allah pakaian lebih dari satu, tampakkan hadirin. Ojo teko pengajian Jumat ya hua-hua. Ya, pengajian nih, kemudian pengajian ya pakaiane iku wae. Ya. Jumat iki kok iki sih pakaiane, kok saya kok iki. Ya, padahal saja iki wis diumbah gitu. Tapi kok apa gak liya gitu. Ya, itu. Ya, ini menjadi catatan kita itu. Nah, apapun bentuknya bisa jadi kita kemudian dapat nikmat kok diberikan lebih, ya. Ambil Gusti Allah hari ini kayak beras lebih umpamanya, maka kita bagi beras kita kepada sebagian tetangga, kepada kawan kerabat. Loh, apa? Enggak, aku oleh lebih. Jadi supaya ada athar, bekas atharnya kelihatan dan Allah itu suka, maka dibagi kepada yang lain. Nah, begitu itu penting hadirin. Dan begitu itu tidak harus kemudian orang banyak. Jalan kemudian kok ada pengemis DKI. Ya, apa? Cek ketok bekas nikmatnya yang diberikan Allah nikmat itu, ya. Kita berbagi dengan yang lain. Allah itu suka begitu. Ya. Dan pengemis langsung DKI 5.000. Masya Allah. Matur nuwun Pak. Oh, matur nuwun susuk. Wah, berarti aku mau dijengger ya. Kayak umroh ini. Ya, susuk tangewa. Ya Allah, si susuk. Ya, lek iso 500 ya Allah kan. Kau ono Pak, kau semua salah susuk ono iku. Ya. Wong mbek ijol Pak ono. Nah, sebab hadirin, seperti hari-hari ini kalau kita menampakkan athar apa itu, bekas nikmat itu kita tampakkan, mungkin nggak banyak, ya, mungkin tidak banyak, tapi itu bisa membahagiakan orang lain.
Contohnya ngeten iki. Contone niki. Sama ngekei duit uang 50.000, ngekei duit 100.000 kadang-kadang diterima sudah, terima oleh orangnya. Tapi kadang-kadang parkir itu katakanlah 2.000. Sama datang katakanlah ke satu tempat, mungkin ke pasar, mungkin ke mall, atau mungkin dari masjid, ya Anda selesai kegiatan itu, ya kemudian pulang, ya Anda memberikan 2.000, ya sudah memang itu. Tapi dari 2.000 itu ditambah 3.000 kayak 5.000. Ambek wonge disusui merosusui cekelon jenengan kayak sampean Mas. Niku alhamdulillah ambek suwune bolak-balik. Suwun nggih Mas. Suwun Masya Allah. Padahal orang 100, padahal ambek 3.000. Padahal wong dikek dhuwit 50 itu kadang-kadang lali ngomong suwun. Lha iki dikek 3.000. Waduh, langsung ya sepeda dibenak. Mas, prautoe dindek ini. Sama lihat, Masya Allah. Wah, sebab kena 3.000 perahu itu dindek, pandek sih. Ya, karena ternyata ada sudut-sudut yang memang harus kita perhatikan seperti itu. Ada kenikmatan nyeneng nawang niku afar. Bekasi nikmat, sisa nikmat yang ada pada diri kita dibagi dengan yang lain, nggak banyak. Mungkin 3.000, mungkin 5.000, tapi bagi tukang parkir itu satu kenikmatan, penghormatan kepada dia. Ya, penghormatan kepada dia. Ya, jadi kemudian begitu dia sepeda langsung dibeli. Itu penghormatan. Dan nggak usah kemudian hadirin, ya supaya kita anggap itu sedekah kita. Ya kadang-kadang ada tukang parkir sing kadang-kadang nggih mboten tepak nggih wonten. Kaya gak ana mau begitu marah muncul, kate metu marah muncul. Teko ndi mang metuwe? Pun mboten usah kita cari sebab itu. Teko ndi mang metuwe iki? Cocok nggo CCTV, wis mboten usah ngoten. Menyenangkan orang itu, menyenangkan orang itu luar biasa. Tak ambil ini hadirin. Ya, ini. Nah, jadi sesungguhnya Allah senang, sesungguhnya Allah suka apabila Allah memberikan nikmat kepada seorang hambanya, Allah kemudian lihat athara ni'matihi alaihi, ya, bekas daripada apa yang kemudian nikmat tadi itu, ya, bekas nikmatnya itu ada pada orang tersebut. Kalau itu kemudian pakaiannya kelihatan. Kalau itu merupakan nikmat diberikan sesuatu makanan, dia bagi bekas ini kok ketok. Orang lain juga ikut merasakan. Ya, itu. Itu kita terjemahkan tambahannya, artinya seperti Allah memberikan nikmat pakaian kepada seorang hamba, karena kaitannya kita dengan pakaian. Dia senang ketika pakaian itu digunakan hamba tersebut untuk menutupi auratnya atau digunakan apapun untuk hambanya dalam untuk ibadah, ketaatan kepada Allah. Allah niku senang hadirin. Niki. Dari ungkapan ini, semua syariat Islam memberikan ruang yang luas bagi hamba Allah untuk merasakan nikmat Allah dengan segala sesuatu yang dibolehkan oleh Allah. Adapun hal-hal yang diharamkan dalam hal berpakaian sangat terbatas. Dengan beberapa ketentuan yang memang diharamkan, kita ngambil dari Tawdihul Ahkam ini. Yang diharamkan itu terbatas, yang dihalalkan lebih banyak lagi. Jangan kita mengeluh, ngene gak oleh, ngene gak oleh. Sing diolehno akeh. Hanya inti aja sing digoleh sing haram. Ya, yang dihalalkan banyak. Maka enggak benar kalau ada orang yang mengatakan, ya, ojo meneh sing haram ya angel golek saiki. Mboten angsal ngoten. Karena itu nikmat Allah dimanapun saja ada. Itulah bahasa Sulam Taufik, bisa jadi dikhawatirkan murtad itu orang itu. Ya. Coba yang diharamkan enggak banyak. Satu, perhiasan emas, perak dan sutra, tapi bagi kaum laki-laki. Saya tambahi di situ, jangan sampai salah.
Jadi kalau perhiasan emas yang pakai ibu-ibu, ya nggak apa-apa memang perempuan. Ya, kemudian perak digunakan untuk perempuan, ya nggak apa-apa. Sutra digunakan oleh kaum perempuan, ya nggak apa-apa. Yang nggak boleh kaum laki-laki. Ya sekalipun boleh, mboten usahlah ibu-ibu kemudian harus menampilkan diri dengan apa itu berlebih-lebihan. Ya, katakanlah gelange diakai. Apa meneh kon mimpin donga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah tuh cek ketok iki. Ya, niki yang saya ceritakan ibu-ibu yang ada di Uni Soviet. Ya, biasanya lek ngomong anu wah gelange krinjing-krinjing bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah, masyaallah. Ya, niki. Tapi insyaallah kalau gini ya sehingga sing kene kepen ngetokno sing sebelah mbek KW paling wong KW wingi aku ro tuku nomor gan ambek aku dudu asli itu gak tertarik gak ngefek. Nah iki perhiasan emas perak dan sutra tapi bagi kaum laki-laki dikarenakan ada nas-nas agama dan hikmah yang melarangnya. Kalau bagi perempuan bukan masalah. Yang nggak boleh itu laki-laki. Apapun bentuknya perhiasan bagi laki-laki nggak boleh. Lo cincin emas nggak boleh. Ya, kalau perak, cincin perak satu sunnah Nabi, satu aja. Ngerentep kayak tesi ngoten mboten usah. Satu saja nawaitu sunnah Nabi. Itu pun cara menggunakannya ada caranya sendiri. Ada yang biasa kan duwe apa biasa kan duwe akik. Ya. Akik kecil. Ya. Jadi ya, katakanlah ini ya. Loh, lek sunnah Nabi niki ada yang ya ahli hadis itu ada yang menggunakan kanan, ada yang menggunakan kiri. Tapi semuanya ditaruhnya di jentik ada ini. Ya, di sini. Ini. Atau kemudian di kiri sini. Malah ada lagi yang matanya ini ditaruh di dalam gini. Loh, tak gak gunanya apa? Loh, lah memang tujuannya hanya untuk ngaweti sunnah Nabi kok ada ini. Bukan pamer. Loh, akik khusus mboten usah ngoten gitu. Ya, gitu. Itulah dia. Ya. Jadi hanya seperti itu. Ya. Jadi sekali lagi perhiasan emas, perak dan sutra bagi kaum laki-laki. Kalau perempuan boleh diberikan catatan aja. Ya nanti salah. Kau lah ambil ustaz zaman. Sama gaya emas bu. Kau lah ambil ustaz iku. Oh, lah ya apa Pak? Nih tak gaya perlu loh. Sadurunge kawin bojone duwe mas akeh sakjane kawin taman tek. Ya. Dua, ada unsur tasyabbuh. Tasyabbuh niku menyerupai orang-orang kafir secara khusus. Kalau sudah tidak secara khusus, ya hilang keharamannya. Zaman dahulu hadirin, di zaman kemerdekaan sebelum kemerdekaan. Muktamar Nahdlatul Ulama itu para kiai-kiai zaman itu memutuskan orang itu menggunakan celana itu hukumnya haram. Sebab itu tasyabbuh bil kufar menyerupai penjajah di waktu itu. Sebab kan penjajah sarungan kan wabe celonoan. Sehingga pokoknya sing celonoan haram. Tetapi bergulir waktu, ya akhirnya pejuang-pejuang kemerdekaan ya kabeh celonoan. Bung Karno celonongan, Bung Hatta, kemudian Sahril, kemudian celonoan, ya Agus Salim celonon, kemudian banyak Kiai Wahid, ya Kiai Abdul Wahid, ya putranya Basim Asari juga celonon. Banyak lagi itu pejuang. Akhirnya kemudian bergeser. Nah, ini memang melihat itu sudah tidak jadi tasyabbuh lagi. Terus kalau panjenengan celana buatan masalah itu. Karena apa? Sudah tidak dikatakan tasyabbuh menyerupai kufar lagi. Sebab begitu itu sudah tidak.
Tapi kalau secara khusus ini menyerupai orang kafir, lah ini yang gak bolehnya karena tasyabuh itu bukan barangnya, gak boleh. Tasyabuhnya itu karena menyerupainya itu. Itu. Yang ketiga, adanya unsur israf atau tabdzir, berlebih-lebihan dan menyia-nyiakan harta. Ya. Ini yang tidak boleh. Gaya jaket biasa. Jaketku iki Mas ya, gak padha mek jaket sampean niku. Khusus Mas iki regane insyaallah loh. Hanya dibuat di perusahaan ini, ya, iki mek 3 itu. Loh, mek 3 regane 50 juta iki. Ya. Sebab paling gak iki ya perusahaan ini gulung tikar. Makanya mek 3 iso gawe. Ya ini. Ya, jadi gak padha loh. Itu nggak ngono aja untuk menghangatkan tubuh dengan jaket itu aja sampai 50 juta. Itu namanya tabdzir berlebih-lebihan. Buat apa? Wong tas saya, ya tas karena untuk perempuan mungkin ya 500.000, ya 300.000, ya mungkin mergan ya 100 papat, ya. Wong tas saya kudu tunggu nang Singapura, regane 20 juta, ya. Khusus ini buatan usaha ngoten. Apa lek gawe tas iku moro enggak padha sing gawe tas sing 100 juta iso ngawang kaya kan mboten ada. Berlebih-lebihan. Al-Qur'an mengatakan innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu li rabbih kafura. Sesungguhnya pemboros itu adalah saudara-saudaranya setan. Jadi orang yang boros, orang-orang yang mubadzir itu, yang boros itu saudara ini setan. Ya, saudara sing gak kembar ngono ae wis. Ya. Dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Allah, kepada Tuhannya. Dan kemudian yang harus menjadi catatan kita, yang dinamakan tabdzir, mubadzir itu ada fikihnya, ada syaratnya. Lek barangi memang mudarat, bahaya, gak ada istilah mubadzir, gak ada. Ya. Gak ada istilah mubadzir itu. Ya. Liku apa kok gak dia umbien Mas? Racun iki Mas. Loh, mubadzir kok umbien? Mboten hadirin. Ya, itu. Kemudian lagi ya, katakan apa lagi? Katakanlah tidak sesuatu yang mudarati atau sesuatu, katakanlah sesuatu yang memang haram. Lha iku apa iku? Setengah gelas iki ya. Sisane topi miring ya. Khamr iki. Lho mbiyen lho haram iki. Mubadzir iki mboten wonten istilah mubadzir di dalam bab yang haram niku mboten wonten. Ya, ini yang harus menjadi catatan kita. Mubadzir itu barang halal, ya, yang boleh dimakan, mungkin boleh diminum, disia-siakan, nah itu bisa jadi mubadzir. Sayang nang sampean. Coba lek sampean kekno tangga, entek iku insyaallah manfaat. Kena sampean malah mubadzir. Lah itu. Nah, hadirin, saya kira cukup. Insyaallah akan kita sambung pada bab berikutnya, bab pakaian masian ini. Jadi saya ingatkan hadirin supaya kitab ini terbaca sampai tuntas, ya. Kita tidak mengikuti jatah pengajian seperti biasanya karena ini panjang. Jumat yang akan datang kita masih bahas ini ya, Dede ya. Fotokopinya di bawah. Ya, kalau panjenengan lupa, kula fotokopi akan malipun. Ya, tapi mau sore kudu paling fotokopi. Ya, jadi kita bahas halaman yang kelima sampai selesai ini berkaitan dengan bab pakaian ini. Ya, ini jadi sekali lagi Jumat yang akan datang kita masih membahas sekali lagi ini. Sepakat gak Din? Nah, saya kira demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Kita buka pertanyaan sambil diminum hadirin, monggo diminum. Monggo, ibu-ibu kalau ada yang bertanya boleh dicatat, disampaikan ke teman-teman yang di bawah. Monggo, silakan yang mau tanya. Saya yakin Pak Sulis mesti tanya.
Monggo Pak Sulis. Sekarang ini kan musimnya COVID gitu kan. Ya, ini kan sholat itu kan pakai ini kan, masker itu kan hanya biasa apa untuk itu, untuk supaya kita tidak masukkan virusnya itu. Itu kalau sholat dipakai begini itu kan menghalangi seperti hidung yang wajibnya untuk sujud gimana? Ya, Pak Sulis ini bertanya tentang seseorang yang melaksanakan ibadah sholat tapi menggunakan masker itu. Secara umum Pak Sulis, di dalam pelaksanaan sholat itu ada rukunnya yang namanya sujud. Nah, anggota sujud itu ada 7. Ada jabhah, kening, batuk ini. Ada tangan kanan kiri, kemudian lutut kanan kiri, kemudian telapak kaki bagian dalam, jari jemari kaki bagian dalam. Jadi kalau sujud memang harus dipancal, ojo mancal konco, mancal tempat sujud ini. Ya. Tetapi untuk yang wajah ini syaratnya memang maksyufah, terbuka. Yang dimaksud dengan wajah terbuka itu maksudnya adalah jabhah, batuk kita ini. Sedangkan sehingga ketika kemudian batuk niki, kening ini sudah disujudkan dan kondisinya terbuka, maka sholat sudah dihukumi sah. Ya, dan hidung bukan bagian daripada sujud. Ya. Tetapi ya, di dalam fikih itu dikatakan di kitab Al-Muqaddimatul Hadramiyah, bab hal-hal yang dimakruhkan ketika sholat, bagian akhir ya, ada istilah at-talassum dari kata litham, ada at-tanaqub dari kata niqab. Talassum itu, litham itu sesuatu yang apa itu menutupi apa itu ini mulut itu. Nah, orang yang ketika sholat kemudian menutupi mulut termasuk masker, itu hukum sholatnya tetap sah asal ini terbuka. Hanya saja kemudian dihukumi makruh Pak Sulis karena mulutnya itu tertutup. Termasuk juga perempuan, tanaqub berarti niqab. Jadi khusus untuk perempuan, ketika dia sholatnya pokoknya kening ini batuknya sudah terkena tempat sujud, itu sudah sah. Tapi kalau dia kemudian tanaqub menggunakan ya cadar, menggunakan penutup wajah dalam sholat, sholatnya sah tapi makruh. Yang benar Ustaz, copot dulu. Ya, bahasanya copot, bukan buka topengmu, bukan. Ya, copot dulu. Copot dulu, ya, nanti setelah sholat dipakai lagi. Jadi seperti ngeten ini maksudnya setelah kita sholat kita pakai. Atau kemudian kita katakanlah pakai seperti ini, ya, pakai seperti ini. Kalau kita pakai begini ini di dalam sholat dan kita sujud seperti ini, ya asal ini sudah, ini hukum sholatnya tetap sah, tapi makruh, ya, hukumnya makruh. Lah gimana Ustaz? Nah, dibuka begini hadirin. Buka begini kayak kemudian kuping dicewir, ya copotan hadirin, TKN hadirin. Ya, supaya nggak lali ya kesaan. Ya, ya ini ya perlu dijadikan catatan. Itu hukumnya makruh Pak Sulis. Ya, enggak usah, kan di masjid itu sekarang tidak ada karpet atau ada karpet. Dengan cara ini supaya tidak ada kita menyerap ya enggak usah sajadah dewi ya, bawa sajadah sendiri atau kemudian bawa sapu tangan sendiri khusus untuk bagian muka aja. Ya, itu ya. Ini
Ya, ini menjadi catatan kita seperti itu. Ya, jadi memang Gusti Allah itu kalau kemudian menjadikan sesuatu, ya, ini memang ya untuk mengingatkan kita. Hikmahnya ada Corona COVID-19 ini kan sebenarnya banyak hikmah. Ya, di samping memang kita harus hati-hati sebab mematikan, kan banyak hikmahnya, hadirin. Dulu, mohon maaf ya, hadirin, kalau ada perempuan yang menggunakan cadar, orang ketakutan. Waduh, ninja rak tilang di. Ya, nang di ku. Ya. Padahal secara umum biasa saja. Orang kemudian pakai cadar dan tidak, itu bagian daripada khilaf fikih yang kita harus menghormati. Semuanya menggunakan catatan fikih yang bisa dipertanggungjawabkan. Karena ada bahasanya, kalau bahasa kitab niku fudul. Fudul, kalau bahasanya apa itu bahasa media sosial, nyinyir. Ya. Kalau bahasa kita ya fudul itu ya lancang, atau bahasa kita nyinyir itu. Sehingga ambek Gusti Allah dikai Covid iki. Sehingga kalau begitu cadaran gak wong wedok tok sak lanange cadaran kabeh. Ya. Sak lanange cadaran kabeh saiki. Ya ini. Jadi oleh karena itu biasakan hadirin, perbedaan fikih itu biasa. Oh, biasa aja. Jangan kita kemudian kaget, kok wong wedok biasa lah. Ya. Sebab biasa begitu, kalau kita terlalu membahas yang begitu, ya akhirnya salah satunya kan seperti ini. Ya, gak wedok tok kemudian cadaran, salanane kon cadaran sekalipun bentuknya masker. Sekalipun ya ada sih wong wedok cadaran tapi suara cekak, ya ada itu. Iki gak tepak temen lagi. Iki ditutup dukuri sorry buka. Ya. Ya, wis kadang-kadang akhir zaman pokoknya bolak-balik goblok dibanting lah di karepe opo iki. Ya. Nah, itu kan kadang-kadang seperti itu. Nah, sebab ada makalah bahasa Arab itu yang mengatakan man haqad warad. Orang yang benci sesuatu bisa jadi suatu saat akan melakukan hal yang dia benci itu. Jadi jangan zaman benci lah. Ya, ojo benci rofe, ojo dai mantuke dhewe. Ya. Ya, jadi ya ini oleh karena itu benci sesuatu itu mboten asal. Bisa jadi malah melakoni. Ya, makalah bahasa Arab gitu. Makalah Jawa wonten geding nyanding. Ya, geding sesuatu gak bisa saja justru dia yang melakukan sesuatu itu. Ya, wajar-wajar sajalah dalam kehidupan ini. Nah, begitu Pak Sulis. Penanya kedua, nggih Ustadz Abdul Qadir. Saya nanyakan masalah itu, apakah semacam maskeran itu bisa meningkat hukumnya menjadi sunat atau mungkin wajib karena melihat situasi dan kondisi. Karena kita melihat bahwa untuk penularan itu kan lebih cepat, apalagi lebih bisa juga dari nafas, mungkin juga dari hidung. Apakah semacam terus kemudian kita harus memakai dalam sholat karena ketakutan antara kita semua. Nah, kondisi yang semacam itu apakah bisa meningkat untuk menjadi sunat atau mungkin wajib harus memakai dan sebagainya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, bagaimana hukumnya kita itu pakai cuci tangan, sedangkan cuci tangan itu adalah alkohol yang lebih tinggi anunya. Ya. Kemudian terus langsung dilakukan. Itu yang kedua seperti itu. Ya. Ada dua pertanyaan yang disampaikan Abdul Qadir ini. Ya, ini saya yakin nanti pertanyaan banyak karena ngempet berapa bulan sudah di kate takon gak ana wonge. Wonge mesti ditakoni sepeda itu guetno ae. Ya, ini baik. Jadi ada dua pertanyaan yang sampaikan tadi, apakah dengan menggunakan masker ini berubah menjadi sunnah? Begini hadirin. Ketika kita ini menggunakan ini
masker dalam rangka untuk kesehatan kita, menjaga kesehatan kita, karena yang namanya penyakit itu bisa jadi ditularkan lewat omongan, kemudian droplet itu cipratan dari orang ngomong. Kan kadang-kadang ngomong nyiprat tadi. Kadang-kadang sejak omong kadang-kadang bolak-balik ngene kok nyiprat ini. Ya itu. Nah, begitu itu kalau kemudian menggunakan masker apakah sunnah? Ya, asal kemudian tujuannya adalah menjaga kesehatan, menjaga nyawa. Secara umum ini masuk partikuliat masuk bagian daripada kaidah-kaidah kuliah, kaidah-kaidah dasar yang memang orang itu memang harus menjaga agamanya, menjaga nyawanya, kemudian menjaga kelangsungan hidup dia. Itu kalau memang niatannya itu ya memang sunnah. Enggak usah di dalam sholat. Hanya kalau di dalam sholat ada nas hadisnya enggak oleh. Maksudnya makruh. Jadi kalau di dalam sholat lepas saja. Kan ada cara lain, dengan cara di situ kemudian dikai sajadah, atau kemudian dengan cara kayak sapu tangan, berarti masih ada cara yang lain. Jadi kalau sekedar menggunakan ini sunnah dirin karena untuk kesehatan kita. Tapi ketika sholat memang idealnya dicopot karena ada nas hadisnya. Menutup niku hukumnya makruh. Oleh karena itu dicopot setelah selesai sholat pakai hadirin, pakai masih turu aja kayak gak apa-apa. Jadi kapanpun dipakai. Ya, dengan cara ini kan bolak-balik gak kecapan lah, spoil ngene. Tapi saya kira kalau kemudian masker nok kene tengah itu bolongi. Wah, ya blae iki. Ya. Yang kedua, tadi beliau bertanya tentang alkohol. Alkohol itu dari bahasa Arab alkohol itu. Memang dibahas oleh ulama kontemporer, mutaakhir. Mereka akhirnya memang khilaf, ya, ada khilaf dan ini juga pernah dibahas di dalam Muktamar Nahdlatul Ulama. Ya, keputusannya itu ada dua keputusan, Ustaz. Ditafsil, diperinci. Sebagian besar ulama menghukumnya haram alkohol karena memang dikhawatirkan itu bagian dari khamr. Kemudian jawaban kedua, alkohol bukan, tidak sama dengan yang itu hukumnya tetap suci. Itu ada dua. Tapi Muktamar lebih condong mengatakan hukumnya haram untuk ihtiyat, kehati-hatian. Sehingga ketika hand sanitizer dan sebagainya di situ alkohol 70%, ya, kemudian kita terus tangan kita apa? Ya berarti tangan jenengan mutanajis. Kalau menurut yang dikatakan tadi hukumnya najis. Karena barang alkohol itu dianggap najis, seperti khamar itu najis. Maka nggak boleh diminum karena apa? Najisnya itu dan juga merusaknya itu. Nah, kalau alkohol kemudian dihukumi najis, begitu langsung digunakan sholat, berarti Anda dalam kondisi sholat hamilun najasah nggawa najis. Berarti sholatnya nggak sah menurut yang dihukumi najis tadi. Nah, oleh karena itu untuk solusinya kalau memang setelah menggunakan itu cuci tangan hadirin. Sebenarnya COVID-19 cuci tangan dengan sabun yang bersih itu sudah memutus rantai hadirin. Nggak harus dengan hand sanitizer yang mahal dan sebagainya. Malah ada katakan jangan itu, ya, menggunakan minyak kayu putih aja sudah menutup itu katanya. Ya, jadi yang pasti cuci tangan yang bersih. Loh, kalau kita ini orang Islam gak cuci tangan, tak wudhu, cuci muka segala kita cuci sudah. Ya, jadi cuci tangan, kemudian pakai sabun. Ini memutus rantai COVID itu. Tetapi sekarang ini dikembangkan ada juga hand sanitizer tapi tidak menggunakan alkohol. Ada itu
Jenengan beli di apa itu di perapatan Kasin itu, Habib Amang itu jual yang begitu. Ada yang tidak, ada yang tidak alkoholnya ini. Ya, jadi pakai hand sanitizer, kemampuan sama, mematikan kuman juga. Ya, jadi kalau mau disemprot alkohol enggak, waduh jangan. Maka di jamek itu sudah kita awal-awal kita hati-hati. Yang masuk bilik siko, sikat corona, ya milik bilik siko itu sudah kita kondisikan bukan alkohol. Kalau toh ada penyemprotan kita tanya PMI-nya atau satgas COVID-nya atau kemudian kostratnya. Kemarin itu kostrat, Pak mohon yang tidak alkohol, siap kita usahakan Pak. Nah, itu harus kita beritahu gitu. Bisa begitu, itu bisa. Mereka berkenan. Ya, jadi ya itu alkohol itu pilihan, tapi kita nggak pakai itu bisa. Banyak kok sekarang hadirin. Ya, jadi itu. Jadi seperti itu. Ya, begitu Ustaz Abdul Qadir. Kalau Ustaz milih yang mana? Saya mengikuti keputusan muktamar, hukumnya najis. Jadi kita tidak menggunakan itu. Jadi kalau mau semprot itu gak usah. Kalau toh terpaksa sudah golek cuci tangan, sudah kita sucikan tangan kita. Ya. Penanya ketiga, ya Mas Santo penanya terakhir. Ya, waktu bertanya 0,5 menit, jawabannya 0,5 menit. Ayo. Ini bab fidyah. Ada seorang ibu itu punya tanggungan qada puasa dan plus fidyah. Di tahun 2018 dia nggak puasa 1 bulan. Terus di tahun 2019-nya itu fidyahnya sudah dibayarkan, tapi dia belum melakukan qadanya itu. Tahun 2020-nya itu tetap bayar fidyah, tetap ngodok saja atau bayar fidyah lagi? Kalau tidak sempat qada kemudian kesundulan Ramadan lagi, fidyahnya dibayar lagi. Karena dia tidak sempat qada, fidyahnya dibayar. Tahun berikutnya kok belum sempat mengqadha karena masih situasi kondisi mungkin harus ngurus anak dan sebagainya, fidyahnya dibayar lagi. Itu. Ya. Tiap tahun 1 fidyah. Iya, 1 fidyah. Maksudnya itu 1 hari 1 fidyah itu. Pas pertanyaannya 2 menit. 1 menit jangan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masaibat dunya, wa mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man dhalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma ishfi Sayyidil Walid Al-Ustadz Al-Habib Saleh bin Habib Ahmad Al-Idrus wa Kiai Haji Ahmad Falihin Muhsan shifaan ajilan la yughadiru saqaman wala alaman washfihima ya Allah shifaan ajilan la yughadiru saqaman wala alaman washfihima ya Allah shifaan ajilan la yughadiru saqaman wala alaman warzuqna wa iyyahuma tulal umur fi sihatin wa afiyah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah.